Kakak-kakak, kita sapa adik-adik yang ada di rumah dengan katakan Aloha. Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Semangat! Masih. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya kami bisa bersukacita bersama dengan Engkau. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan senang hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan ya. Ikutin gerakannya kakak-kakak ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang haleluya. Di dalam Tuhan bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang haleluya. Di dalam Tuhan bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala perkara, dalam segala perkara. Yuk adik-adik, kita mau melompat untuk Tuhan. Yuk kita lompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan.
Semuanya siap? Siap. Siap. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Semua katakan akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dah, dah, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar, dar, dengan imanku. Yuk, ikuti Kak Linda dan kakak-kakak ya. Kakinya dilihat. Kanan, kanan. Siap, katakan akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar, dar, dengan imanku. Ku tembak 3 kali. Ku tembak, dar, 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 dengan imanku. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah menjadi pasukannya Tuhan. Pasti karena kita selalu dijaga sama Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan kan? Dengan cara apa? Dengan cara kita menyembah Tuhan. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia juga tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Nah, seharusnya kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Dia adalah Tuhan kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke
kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sampai saat hari ini kami bisa menyembah Tuhan, kami masih sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami kekurangan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kalian baik-baik ya? Sehat ya? Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Nah, hari ini yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Aku besok itu mau ujian. Tapi Sebentar. Ada apa sih Li? Kok marah-marah? teman-temanku nggak ada yang bisa aku hubungin, Kak. Aku udah telepon berkali-kali, tapi nggak bisa. Tapi ada yang bisa, ada yang angkat, tapi nggak mau ajarin aku gimana. Tenang Li. Masih ada Tuhan yang bisa menolong kamu. Nih aku kasih tahu ya. Waktu Tuhan itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu itu bangsa Israel juga nggak percaya loh kalau Tuhan bisa menolong mereka. Tapi setelah mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka, mereka jadinya percaya. Kamu mau tahu bagaimana Tuhan menolong mereka? Mau? Oke. Begini ceritanya, ya. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, waktu itu Tuhan itu membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir melewati padang gurun. Nah, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan memberikan tiang awan di waktu pagi dan tiang api di waktu malam. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mendirikan tenda dan berkemah di tepi laut. Waktu bangsa Israel itu berada di tepi laut, Raja Firaun sadar kalau ternyata bangsa Israel sudah tidak ada di Mesir. Raja Firaun ketika itu baru tahu kalau bangsa Israel melarikan diri dari Mesir. Wah, Raja Firaun marah dan dia menyuruh para tentaranya untuk menyiapkan 600 kereta Banyak dan sekali. mengejar bangsa Israel. Wah, waktu itu bangsa Israel mereka melihat ke belakang dan mereka tahu kalau mereka sedang dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Lihat, di depan mereka ada laut yang luas. Dan di belakang mereka, di belakangnya orang-orang Israel, ada para tentara Mesir yang siap menangkap mereka. Di depan mereka ada laut. Ngeri sekali, Kak. Kalau mereka maju, mereka tenggelam dong. Kalau mundur, ada tentara Mesir. Ya Lili, benar apa yang kamu katakan. Bahwa kalau mereka maju, ada laut. Di mana mereka nantinya bisa tenggelam kan? Kalau mereka mundur, mereka akan ditangkap oleh tentara Mesir. Nah, pingin tahu bagaimana Tuhan menolong mereka? Iya. Tak lanjutkan ya. Nah, ini lanjutannya. Coba kalian perhatikan. Ketika itu, apa yang dilakukan oleh Bapak Musa? Kalau tadi bangsa Israel mereka bingung, ada yang marah-marah. Bapak Musa enggak loh, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Bapak Musa berdoa, dia minta tolong sama Tuhan. Dan ajaibnya Tuhan itu memberikan cara sama Bapak Musa. Tuhan berkata,
Musa, nanti angkatlah tongkat yang ada pada tanganmu dan ulurkanlah ke laut. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Musa? Bapak Musa melakukannya. Bapak Musa berkata kepada bangsa Israel, kalian tenang, kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Nah, Bapak Musa dengan tongkat yang ada di tangannya, dia berdiri di tepi laut itu dan dia mengulurkan tongkatnya ke arah laut. Dan tahu apa yang terjadi di sana? Ada angin yang berembus. Nah, angin berhembus dan ternyata air laut itu terbelah menjadi seperti tembok di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan di bagian tengahnya itu tanah yang kering sehingga bangsa Israel bisa melewatinya dengan selamat dan mereka bisa sampai di seberang laut dengan selamat. Yeay, hebat. Ya, mau tahu di mana tentara Mesir? Di mana? Kita lihat lagi lanjutannya. Nah, pada waktu itu tentara Mesir mereka masih tetap mau mengejar. Wah, mereka nggak puas kayaknya. Mereka kejar. Dan mereka lihat orang Israel sudah ada di seberang. Mereka itu masuk ke laut itu dan mereka tenggelam. Karena apa? Tuhan sudah menyuruh Bapak Musa untuk menengadahkan kembali tangannya ke arah laut. Dan air itu kembali sehingga tentara Mesir tenggelam. Nah, melihat itu orang Israel jadi percaya kalau Tuhan yang sanggup menolong mereka. Nah, jadi begitu Li ceritanya. Sekarang kamu ngerti kan bagaimana cara Tuhan menolong? Iya, aku ngerti, Kak. Percaya nggak kalau Tuhan itu yang sanggup menolong kamu? Aku percaya. Nah, jadi kamu nggak perlu lagi marah-marah ya. Oke, kamu percaya kan? Jadi kalau kamu kesulitan, apa yang akan kamu lakukan? Aku mau berdoa. Aku mau belajar mengandalkan Tuhan. Oke, seperti tadi Bapak Musa. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yuk, kita kasih tahu adik-adik yang ada di rumah, Li. Ya. Yuk. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kakak sama Lili mau kasih tahu kalian satu hal. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup kita andalkan. Kakak mau tanya nih, selama kalian berada di rumah, siapa yang membaca Alkitab? Ayo, kakak percaya kalian semua pasti membaca yang namanya Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini nih ada firman Tuhan yang isinya adalah apa, Li? Janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan. Kakak mau kasih tahu satu janjinya Tuhan buat kalian semua dan kakak. Kita baca dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Bunyinya adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau diberkati, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kakak mau kasih satu kesaksian buat kalian. Jadi pada waktu itu kakak pernah nih
dapat satu tugas. Tapi satu tugas itu ternyata isinya banyak sekali yang harus dikerjakan. Tugasnya cuma satu, tapi isinya banyak. Nah, waktu itu kakak sudah ngelembur mengerjakan, kakak sudah sampai nggak tidur mengerjakan. Akhirnya setelah selesai, kakak simpan di dalam flash disk. Nah, waktu itu kakak lega. Wah, tugasku sudah selesai. Nanti tinggal di print, sekarang aku mau tidur dulu. Kakak tinggal untuk istirahat. Dan waktu itu kakak pikir semuanya sudah aman, tinggal di print. Waktu mau di print, apa yang terjadi? Ternyata tugasnya hilang. Tugasnya hilang. Aduh, kalau aku bingung itu, Kak. Nah, kakak pun pertamanya juga bingung, Adik-adik kakak pun juga bingung. Kakak cari-cari di dalam laptop. Loh, kok gak ada ya di flash disk? Gak ada. Tulisannya terkena virus. Waduh, gimana ini? Rasanya kayak pingin nangis. Ya, kayak Lili tadi ya, Li ya. Pingin nangis ya, Li ya. Karena gak ada yang bisa bantu kamu. Tapi sekarang kamu bisa tersenyum kan? Nah, adik-adik. Waktu itu kakak juga bingung, kakak pingin nangis tapi gak ngerti mau ngomong sama siapa. Akhirnya kakak masuk ke kamar, kakak berdoa. Nah, kakak masuk, kakak berdoa, kakak bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong aku. Tugasku hilang, aku gak kuat kalau harus mengerjakan lagi. Tolong aku ya Tuhan Yesus, amin. Nah, setelah berdoa, adik-adik tahu Tuhan itu mengingatkan kakak, menyuruh kakak untuk mencari lagi di flash disk dan di laptop. Kamu tahu, Li? Apa yang terjadi? Dan adik-adik, kakak kasih tahu. Ini pertolongan Tuhan buat kakak. Ternyata file yang tadi hilang, itu ternyata ada lagi di dalam flash disk dan di dalam laptop. Gak jadi kena virus. Yang tadi gak ada, sekarang ada loh. Nah, itulah pertolongan Tuhan. Jadinya kakak langsung bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa dan Tuhan Yesus hebat. Kakak bisa tersenyum. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong kakak. Jadi kalian pun harus percaya ya, bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita semua. Oke, yuk kita berdoa ya. Kita berdoa yuk, Li. Kita ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman hari ini. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami boleh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan ajar kami untuk selalu mengharapkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk kita hafalkan sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Dari Yeremia 17 ayat 7. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, begitu ya adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus sangat bisa diandalkan. Yuk kita menyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu dia ada. Oleh puji
Minggu Hari Berkat. Minggu depan jumpa lagi.